Wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, hingga kita dapat bertatap maya, kumpul di jimit kita dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat berikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu guru hebat, hari ini pembelajaran kita selanjutnya yakni mengenai rencana tindak lanjut dari proyek atau program yang kita sudah lakukan di modul 3, di mana program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga, hari ini kita hanya berdurasi 1 jam pelajaran atau 45 menit, dilaksanakan secara daring atau online. Hari ini kita fokuskan diri dulu. Sebelum memfokuskan diri, saya tayangkan dulu untuk kita biar lebih fokus dalam menghadapi baik itu pembelajaran ataupun dalam hal kehidupan. Kalau
Oh, kita tadi sudah memusatkan perhatian, menenangkan hati pikiran, ke arah semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kita tadi menggunakan teknik stop untuk diri kita untuk melanjutkan pembelajaran. Ya, ini kita doa bersama. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan dengan doa yang kita lantunkan atau kita utarakan, mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, seperti biasa kesepakatan yang ada di Jimit kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin ditanyakan, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan kita di sesi hari ini di 1 JP ini adalah merefleksi belajar modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, agenda kita hari ini yakni pendahuluan kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen belajar, refleksi awal 10 menit, menyampaikan rencana tindak lanjut, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Dialog diskusi tanya jawab RTL, penutup. Nah, pendahuluan. Nah, kesiapan belajar di sini
Bapak Ibu, sebelum ke siapan belajar, kita ke memahami penugasan rencana tindak lanjut dulu. Nah, ini kita lihat dulu apa yang kita pahami mengenai rencana tindak lanjut, agar kita bisa mengerjakan tugas yang nantinya menjadi bahan untuk uploadan kita di LMS. Rencana tindak lanjut itu merupakan dokumen atau strategi yang disusun untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan atau pengembangan berdasarkan hasil evaluasi atau temuan tertentu dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Dalam konteks pekerjaan atau organisasi, penugas RTL biasanya melibatkan hal-hal seperti Bapak Ibu memahami tujuan RTL, apa yang ingin dicapai dari rencana tindak lanjut, pastikan memahami dulu alasan dan tujuan Bapak Ibu membuat RTL. Misalnya apakah untuk perbaikan kinerja, mengatasi masalah, atau mendukung pencapaian target tertentu. Dasar penyusunan rencana tindak lanjut seringkali berdasarkan temuan atau evaluasi dari kinerja atau survei atau hasil diskusi tim. Nah, sedangkan untuk identifikasi temuan atau masalah, biasanya kita analisis terlebih dahulu temuan atau masalah tersebut, yang mana ditemukan akar penyebab dan setiap masalah atau kekurangan. Kelompok temuan agar lebih mudah, itu kita kelompokkan, misalkan berdasarkan prioritas atau kategori. Nah, untuk merumuskan langkah dari tindakan RTL, itu bisa kita lakukan secara konkret, buat daftar kegiatan atau tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah atau pencapaian tujuan. Yang kedua, penerima tugas itu seperti tetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap langkah. Nah, batas waktu, tetapkan juga tenggang waktu yang realistis untuk menyelesaikan setiap tindakan. Sedangkan sumber daya diidentifikasi kebutuhan, anggaran, tenaga kerja, alat, dan lain-lain untuk melaksanakan tindakan tersebut. Untuk penyusunan dokumen rencana tindak lanjut, itu bisa melakukan dengan format meliputi temuan atau isu, apa masalah atau hasil evaluasi yang memerlukan tindakan. Ini lanjutan dari yang kemarin Bapak Ibu ya, proyek Bapak Ibu, nah itu di rencana tindak lanjut lagi seperti apa. Tindak yang diambil, rincian langkah-langkah yang akan dilakukan. Penanggung jawab, misalnya seperti nama atau jabatan atau tim yang bertanggung jawab dalam hal eh, format dari tugasan tersebut. Batas waktu, seperti deadline untuk menyelesaikan tindakan tersebut. Indikator keberhasilan bisa kita buat cara mengukur apakah tindakan sudah berhasil. Untuk pelaksanaan dan monitoring, itu bisa kita lakukan eksekusi seperti langkah-langkah yang sesuai dengan rencana. Itu untuk pelaksanaan dan monitoring. Sedangkan untuk pemantauan progres, kita bisa pastikan akan mekanisme pemantauan untuk mengevaluasi kemajuan dari eksekusi yang kita lakukan. Sedangkan untuk revisi, itu revisi rencana dengan melibatkan tim jika ada yang perlu direvisi. Sedangkan evaluasi dan pelaporan, review hasil apakah tindakan yang diambil mencapai hasil yang diharapkan. Itu bisa Bapak Ibu review atau Bapak Ibu evaluasi. Pelaporan sampaikan hasil dan temuan baru kepada pemangku kepentingan, misalnya kepada kepala sekolah ataupun tim yang terlibat. Sedangkan untuk RTL atau rencana tindak lanjut yang lebih efektif itu biasanya pastikan rencana bersifat realistis dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, komunikasikan secara rencana kepada semua pihak yang terkait.
Yang ketiga, gunakan metode pengukuran yang objektif untuk mengevaluasi keberhasilan. Sedangkan untuk yang keempat, fokus pada solusi, bukan hanya mengidentifikasi masalah. Itu merupakan pemahaman, penugasan, rencana tindak lanjut. Sedangkan yang selanjutnya adalah kesiapan Bapak Ibu dalam menghadapi tantangan untuk persiapan belajar itu sejauh mana levelnya, itu tergantung Bapak Ibu. Sedangkan untuk kesiapan belajar itu memiliki arti kondisi fisik, mental, dan emosional seseorang yang mendukung kemampuan mereka untuk menerima, memahami, dan mengolah informasi yang baru secara efektif. Konsep ini penting dalam pendidikan, pelatihan, ataupun pengembangan pendidikan, baik secara pribadi ataupun secara umum, karena keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada kesiapan individu. Aspek penting dalam kesiapan belajar itu meliputi fisik. Nah, fisik itu perlu diperhatikan juga Bapak Ibu untuk kesiapan peserta didik kita dalam pembelajaran yang kita lakukan. Seperti kesehatan tubuh yang optimal, tidak sakit, cukup istirahat, dan gizi yang baik. Sedangkan lingkungan belajar juga mendukung, yang mana pencahayaan, suhu, dan suasana nyaman. Mental peserta didik seperti kemampuan kognitif yang cukup untuk memahami materi yang diajarkan. Yang kedua, fokus dan konsentrasi dalam belajar. Untuk kesiapan belajar yang lain seperti emosional itu juga motivasi untuk belajar itu kita perhatikan juga peserta didik kita. Keadaan emosi yang stabil, tidak stres, cemas, ataupun tertekan. Sedangkan untuk kesiapan belajar yang lain seperti sosial, dukungan dari lingkungan seperti keluarga, teman, ataupun guru itu sangat berpengaruh. Untuk selanjutnya yakni kultural dan lingkungan, budaya ataupun lingkungan, ketersediaan fasilitas belajar seperti buku, internet, dan pembelajaran lain, serta nilai-nilai yang mendorong pentingnya belajar dalam keluarga dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar, itu ada faktor internal ataupun faktor eksternal. Untuk kesiapan belajar peserta didik kita tuh dari internalnya bisa kita lihat dari motivasi belajar mereka. Semakin besar motivasi mereka, semakin tinggi kesiapan belajar mereka. Kesehatan seperti kondisi fisik, kemampuan intelektual seperti kapasitas kognitif untuk memahami dan mengolah materi. Sedangkan eksternalnya itu seperti lingkungan, peran pendidik, dan teknologi ataupun alat pembelajaran seperti akses yang sumber daya yang memadai seperti perpustakaan dan sebagainya. Sedangkan untuk cara meningkatkan kesiapan belajar, Bapak Ibu ataupun peserta didik kita bisa juga mengelola fisik dan kesehatan, tidur yang cukup, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, meningkatkan konsentrasi. Ini juga termasuk kesiapan belajar. Membangun motivasi, memastikan dukungan lingkungan, mengelola emosi. Nah, ini perlu bagi kita ketika kita emosi dalam misalnya di rumah, tidak perlu kita bawa sampai ke sekolah dan emosi itu kita luapkan kepada peserta didik kita. Nah, kesiapan belajar yang kita lakukan nanti mungkin akan pada level yang rendah karena jika mungkin saja anak didik kita ketika kita mungkin sedang tidak memiliki suasana yang senang ketika pergi ke sekolah, mungkin saja ada sedikit apa gitu di sekolah, itu terbawa ke sekolah, dari rumah ke sekolah mungkin saja persiapan belajar itu tidak kondusif kalaulah kita memiliki anak yang mungkin buat emosi, mungkin levelnya di level 1 atau 2 dan 3. Itu level merah ya Bapak Ibu. Level hijau ini level yang mungkin sebagian kita besar ini kesiapan belajar ada di level 6 atau 7. Sedangkan level 8, 9 ini memang benar-benar kesiapan yang matang untuk yang 8 dan 8, 9, 10.
Kita lanjutin lagi. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek, melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, pada tujuan pembelajaran ini yang akan kita bahas, yang akan kita lakukan. Nah, ini kita mengingat kembali, pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu biasanya pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu, itu mungkin kita sudah pernah buat. Apa kira-kira yang bisa kita buat? Semalam, saya contohkan, misalnya di sekolah kita itu membuat proyek sablon baju misalnya Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita cari sumber dananya dari, eee, wali murid ataupun kita pokoknya bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah atau aset-aset yang ada di sekolah kita. Itu bisa kita lakukan. Untuk contoh dari, berbasis proyek itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya, bukan hanya sablon baju ataupun apa. Nah, yang kesesuaian dengan mungkin pembelajaran ahli gizi, kesehatan, olahraga seperti senam aerobik atau senam kreasi itu bisa juga dilakukan, untuk, pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan kembali. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah yang pastinya ini sangat menguntungkan ya Bapak Ibu ya. Jika, eee, pembelajaran itu melibatkan komunitas atau rekan sejawat, itu berarti kita meningkatkan kualitas pembelajaran, merupakan strategi kolaborasi yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Kalau kita memang kita kombinasikan dengan, lintas lintas bidang, apa, lintas studi bidang studi maksudnya Bapak Ibu, itu pasti lebih memperkaya, lebih apa ya, pengetahuan lebih berkembang lagi. Tidak hanya misalnya komunitas hanya guru PJOK saja ataupun guru pelatih apa gitu, tapi dengan keseluruhan itu bisa memperkaya ilmu pengetahuan. Juga dapat memperkaya pengalaman belajar, memperluas perspektif dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, berikan cara melibatkan, karena kita sudah melibatkan rekan sejawat kita dalam pembelajaran tersebut. Untuk kolaborasi dengan orang tua ataupun wali murid, itu juga bisa kita libatkan Bapak Ibu untuk pengalaman belajar ini, seperti mengadakan program parent teaching meeting misalnya, untuk menunjukkan kemajuan siswa atau dalam kebutuhan mereka, memberikan panduan kepada orang tua untuk mendukung belajar mereka. Itu juga bisa mengundang praktisi atau profesional di komunitas kita, itu juga sangat baik, sangat bagus. Mungkin kita mengadakan sesi, bintang tamu ataupun mentor atau lokakarya dengan ahli gizi ataupun, tim yang memang ahli di bidangnya, itu juga bisa Bapak Ibu untuk diminta ilmunya ataupun, wawasan pengetahuannya, saling berbagi itu bisa juga. Ataupun mengajak pelaku usaha lokal, organisasi sosial atau akademis untuk berbagi pengalaman, itu juga bisa Bapak Ibu. Kegiatan belajar berbasis proyek di lingkungan sekitar, itu mengintegrasikan proyek berbasis komunitas dalam pembelajaran seperti penelitian lingkungan, pendidikan jasmani, survei sosial, dan sebagainya. Sedangkan untuk membangun jaringan dengan komunitas pendidikan, itu bisa juga terlibat dalam komunitas belajar seperti forum pendidikan atau organisasi profesional lainnya untuk berbagi ide dan praktik baik. Itu juga bisa kita lakukan Bapak Ibu. Bukan hanya komunitas belajar dari dalam sekolah kita, bisa juga dengan komunitas yang ada di Indonesia atau komunitas
yang sudah memang besar juga bisa kita bergabung di situ untuk memperkaya atau memperdalam ilmu pengetahuan kita agar ilmu pengetahuan kita juga lebih update. Nah, untuk pelibatan rekan sejawat ini bisa juga melakukan pembelajaran yang berbasis tim seperti tim teaching, mengajarkan bersama, mengajar bersama rekan sejawat untuk memanfaatkan keahlian masing-masing dan memberikan perspektif yang lebih luas kepada siswa. Membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan untuk program mentoring atau per teaching atau per coaching, itu bisa juga rekan sejawat yang lebih berpengalaman dapat menjadi mentor bagi guru lain, yang kemarin kita bahas juga Bapak Ibu. Teman kita bisa saja jadi mentor atau menjadi fasilitator untuk kita ataupun jadi coaching. Namun terkadang kalau yang namanya teman sendiri menjadi narasumber ataupun coaching tadi, pasti lebih banyak nggak seriusnya kita daripada seriusnya. Lebih baik kita memilih eh, mencari mungkin narasumber yang dari luar agar kita lebih serius. Terkadang seperti itu. Saling memberikan masukan melalui observasi kelas untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Namun kalau memang kita mau melakukan ibaratnya menilai diri kita sejauh mana pencapaian kita dalam pembelajaran, itu juga boleh. Kita pilih mungkin guru pamong atau guru senior yang udah berpengalaman dalam pembelajaran untuk menilai kita dalam mengajar peserta didik kita sudah bagus atau belum. Hampir mirip dengan yang disupervisi oleh kepala sekolah, itu juga ada mencakup dalamnya. Kelompok diskusi guru seperti misalnya membuat sebuah kelompok diskusi untuk merancang, mengimplementasikan dan merefleksikan praktik pembelajaran bersama. Menggunakan pendekatan ini untuk mengidentifikasi metode terbaik yang mendukung kebutuhan siswa. Berbagi sumber daya dan ide. Nah, mengembangkan bahan ajar bersama dengan rekan sejawat atau memastikan materi lebih kaya dan bervariasi. Sama halnya dengan Bapak Ibu, mungkin juga ada komunitas lain ataupun KKG juga bisa itu berbagi ide ataupun gagasan untuk pembelajaran yang lebih inovatif mungkin Bapak Ibu ya. Tuh ya, untuk manfaat dari pembelajaran yang bisa kita lakukan ini ya, yang pertama pastinya menambah wawasan. Siswa ataupun guru dapat belajar dari pengalaman komunitas dan rekan sejawat yang berbeda. Itu menjadikan penambah wawasan bagi kita. Yang kedua, memperkaya pembelajaran. Mungkin kita hanya memahami satu metode dengan bergabungnya di KKG ataupun digabungnya di PKG ataupun pelatihan lainnya, kita memperkaya model pembelajaran yang kita dapatkan atau proyek-proyek yang bisa kita kerjakan. Yang selanjutnya meningkatkan motivasi. Dukungan komunitas membuat siswa ataupun guru dihargai dan termotivasi untuk selalu belajar. Membangun hubungan sosial dengan adanya komunitas yang aktif, yang energik, pastinya melibatkan banyak pihak, itu pasti akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Sedangkan contoh praktik pelibatannya ini bisa komunitas mengadakan proyek lingkungan bersama atau yang kemarin ahli gizi kalau untuk Mejoka atau kan senam kebugaran dan sebagainya. Bisa juga, sedangkan rekan sejawat bisa menggunakan teknologi untuk menciptakan konten yang lebih baik tentang mungkin aja kebugaran ataupun tentang kesehatan. Seperti itu. Ini Bapak Ibu, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Nah, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ini tadi sudah kita lihat lagi kembali tentang voice choice dan ownership untuk peserta didik kita. Sedangkan untuk bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL ataupun pembelajaran, nah ini kita akan saya jelaskan terlebih dahulu. Dalam penerapan project based learning atau PJBL Bapak Ibu,
Pelibatan voice, choice, dan ownership peserta didik sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, Bapak Ibu, dan memberdaya siswa. Kelibatan tiga ini harus secara efektif, Bapak Ibu, seperti voice atau suara, memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyuarakan pendapat, ide, dan pandangan mereka terhadap proyek yang akan dilakukan. Cara melibatkannya, Bapak Ibu, seperti brainstorming awal. Gimana itu brainstorming awal? Misalnya melibatkan siswa dalam menentukan tema atau topik dalam proyek, memulai diskusi atau polling. Contohnya, apakah masalah di sekitar kita yang perlu diselesaikan bersama? Misalnya seperti itu. Seperti ada kalimat atau pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, untuk kalau ingin menyampaikan ataupun ingin kita agar anak itu suaranya bisa kita dengar ataupun hak suaranya itu bisa disampaikan, mungkin kita juga harus memiliki pertanyaan pemantik agar anak itu antusias. Yang kedua, refleksi dan umpan balik. Dorong siswa untuk memberikan evaluasi terhadap proses pembelajaran atau proyek. Contoh apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu kita perbaiki dalam proyek ini. Nah, itulah hampir mirip dengan proyek atau pembelajaran Bapak Ibu yang akan direncana tindak lanjutin, seperti itu kira-kira. Nah, peran aktif dalam keputusan proyek. Berikan kesempatan kepada siswa untuk menyusun jadwal kerja, pembagian tugas, dan menentukan metode penyelesaian proyek. Untuk manfaatnya meningkatkan keterlibatan emosi siswa, kita memberikan hak siswa dan siswa merasa dihargai dan didengar dalam proses pembelajaran. Sedangkan choice atau pilihan dia, kalau voice tadi suaranya ya Bapak Ibu kita hargai, sedangkan choice atau pilihannya dalam belajar mengizinkan siswa kita untuk memilih aspek tertentu dalam proyek sehingga mereka merasa memiliki kendali atau pembelajaran mereka. Cara melibatkannya seperti memilih topik proyek. Mungkin mereka ada menyebutkan A, B, dan C, mungkin kita arahkan untuk pemilihan proyeknya. Berikan beberapa opsi tema yang relevan dengan kurikulum, lalu biarkan siswa memilih sesuai minat tersebut. Contoh, apakah kalian ingin proyek ini fokus pada isu lingkungan, kebugaran, teknologi, dan budaya, misalnya seperti itu. Nah, kita pilihkan yang sesuai dengan pembelajaran kita. Menentukan untuk produk, misalnya izinkan siswa memutuskan bagaimana mereka akan mempresentasikan hasil proyek mereka. Bisa mungkin poster, video, ataupun prototipe, ataupun petunjuk, dan sebagainya. Menentukan peran dan tim, berikan kebebasan bagi siswa untuk memilih peran sesuai keahlian dan minat mereka, seperti penelitian, desainer, pemimpin, dan sebagainya. Ini hampir mirip Bapak Ibu ya dengan P5 ya Bapak Ibu ya, mengeksplorasi diri mereka untuk pembelajaran. Sedangkan manfaatnya siswa lebih termotivasi karena proyek sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan. Sedangkan yang terakhir, ataupun ownership atau kepemilikan, itu adalah mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab penuh atau proses dalam hasil proyek mereka. Cara melibatkannya, yang pastinya, rancang proyek memberhasil masalah nyata. Pilih proyek yang relevan dengan kehidupan siswa sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, proyek pembuatan solusi untuk kebugaran jasmani mereka di sekolah. Pantauan progres siswa bukan dominasi guru. Ini pantauan progres peserta didik. Guru bertindak sebagai fasilitator, sementara siswa memimpin jalannya proyek dari perencanaan hingga evaluasi hasil. Memang kalau untuk yang seperti ini itu cocoknya untuk kelas tinggi, kelas 1-2 itu tidak akan mengerti. Dokumentasi dan refleksi, minta siswa mendokumentasi setiap proses proyek mereka lakukan melalui jurnal, foto, ataupun video.
Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi secara tim ataupun mandiri. Manfaatnya siswa merasa bangga atas hasil yang mereka kerjakan dan meningkatkan rasa percaya diri serta tanggung jawab yang mereka lakukan. Contoh penerapan proyek ini PJBL seperti mencakup voice, choice, dan ownership. Ini dicontohkan menciptakan kampanye digital untuk kebugaran jasmani di sekolah dengan misalnya dengan senam aerobik dan senam kreasi misalnya Bapak Ibu. Voice-nya siswa berdiskusi untuk menentukan masalah utama yang ingin ditingkatkan. Nah, itu misalnya masalah kesehatan atau masalah eh, kalau tidak kayak seperti tidak semangat, mungkin apa itu bisa dilakukan. Contoh itu misalnya. Mereka memilih target audiensnya yang seperti apa misalnya. Apakah audiensnya itu siswa di kelasnya atau siswa di kelas lain atau kelas bawah. Untuk choice-nya kita memilih media kampanye atau media untuk senam mereka. Bisa melalui YouTube ataupun dari TikTok dan sebagainya. Banyak media yang bisa dilakukan. Sedangkan untuk eh, ownership-nya itu siswa bertanggung jawab pembagian tugas kelompok dalam pengerjaan dan evaluasi hasil kerja. Itu Bapak Ibu untuk pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik kita. Untuk bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Dan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik, guru PJOK yang berbentuk pada peserta didik, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, untuk penyampaian RTL, ini tadi sudah disampaikan juga. Kita baca lagi kembali Bapak Ibu. Pengantar tugas, salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik berdampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah, Bapak Ibu. Sedangkan selanjutnya, pengantar tugas sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah berupa salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada program peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, natulen, dokumentasi, dokumen lain. Rencana tindak lanjut, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukat Ratnakar.
Nah, Bapak Ibu, untuk penugasan ini, Bapak Ibu berarti memilih sebuah model rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sampaikan kepada guru Bapak Ibu yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ini ada bahan yang perencanaan berbasis proyeknya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Nah, dia rencana tindak lanjutnya itu seperti misalnya program gitu Bapak Ibu. Misalnya program apa yang mau Bapak Ibu sampaikan atau proyek apa yang Bapak ingin lakukan, itu nanti disampaikan kepada guru Bapak Ibu yang ada di sekolah Bapak Ibu, itu berupa video atau foto. Nah, ini rancangannya. Bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide, judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, struktur program, pernyataan, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Nah, ini nanti saya berikan contoh, nanti Bapak Ibu bisa modifikasi seperti apa yang 9 slide ini. Jadi Bapak Ibu nggak terlalu penting untuk mengerjakannya. Nanti seperti inilah modelnya, seperti itu. Nah, untuk judul, kira-kira kegiatan atau programnya apa. Terus itu untuk latar belakang dari judul itu, apa kira-kira kenapa Bapak Ibu mengambil judul tersebut. Nah, itu dimasukkan di latar belakang. Tujuannya dari judul itu atau latar belakang itu apa gitu kan. Pencapaiannya dari tujuan dibuatnya program itu apa. Nah, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Nah, ini di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, dalam komunitas belajar di sekolah mirip sampai Bapak Ibu yang tadi mungkin Pak Rizky atau Pak Rido dan Pak siapa lagi satu lagi itu, nah, itu mirip seperti itu disampaikan di Kombel itu ataupun di KKG tersebut itu bisa. Rencana apa yang ingin dibuat dalam PKG, apa program yang hubungannya dengan PJOK, bisa Bapak Ibu koordinasi di situ. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen catatan, diskusi bersama, video, foto yang relevan. Selain menjadi bagian dari penilaian, program rencana ini juga dapat ditindaklanjuti. Jadi kalau tidak ada Bapak Ibu, sertifikatnya tidak muncul Bapak Ibu. Karena kan yang menilai fasilitator juga ya Bapak Ibu ya. Cuman kan kalau tidak Bapak Ibu upload, mana yang mau dinilai gitu. Jadi ini nanti 9 slide-nya ini saya berikan contoh, nanti Bapak Ibu tinggal melihat seperti apa yang akan Bapak Ibu buat gitu. Agar Bapak Ibu tidak bingung masuk. Ya, Pak Yus, silakan. Terima kasih atas waktunya, Pak Pasir. Ini mengenai RTL atau rencana tindak lanjut ini, yang ingin kami tanyakan tentang topiknya, khususnya kita PJOK ini yang berkaitan dengan pembelajaran PJOK. Ya. Apakah semacam C6 irama itu bisa dijadikan, atau C6 pembiasaan itu bisa dijadikan sebagai proyek untuk seperti yang Ya, halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kan sudah mulai agak bermasalah. Yang ditanyakan oleh Pak Yus tadi mengenai sinarama bisa nggak dijadikan program gitu ya Pak ya, program untuk pembuatan RTL ya. Gitu. Ya. Ya, bisa kan nanti dibuat aja judulnya apa? Disesuaikan berarti dengan disesuaikan nanti di situ
Bapak menyampaikannya di sini sudah diterangkan juga Bapak Ibu, seperti didiskusikan di Kombel atau dengan guru lain. Nah, gitu. Ibaratnya kayak Bapak Ibu buat rapat, bukan rapat ya, kumpulkan teman untuk membahas program saya, program buat ini gitu. Seperti itu. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan juga di grup. Nanti kita bahas juga di situ karena juga waktu sudah mulai Bapak Ibu dengan Bapak. Jadi nanti bisa setelah Bapak Ibu punya misalnya dan untuk judulnya itu bisa aja dikombinasikan menjadi apa misalnya. Nanti saya ya, kemarin itu programnya apa, itu dengan sama aja cuman dia bahasanya yang mungkin maksudnya gemar membaca gitu, tapi di bahasanya dipadankan gitu Bapak Ibu. Nanti saya kasih contohnya, nanti Bapak Ibu saya memodifikasi seperti apa. Berarti Yang paling penting dia video dan foto itu ketika kita menayangkan ataupun praktik baik lah bisa dibilang gitu kepada sejawat kita di sekolah. Itu Bapak ya, Ibu. berarti menyesuaikan dengan format yang Bapak sampaikan tadi, Ya, lakukan. ya. Kalau umpamanya melakukan senam irama atau di pembiasaan itu untuk RTL-nya ke depan, masalah videonya Pak, berapa atau seperti apa, ataukah hanya sekedar video beberapa menit atau beberapa detik? Videonya yang pastinya Bapak Ibu ada ya kayak assalamualaikum semuanya itu sehat dan semuanya seperti kalau kita kayak rapat itu biasa. Terus nanti kita sampaikan dulu kita ya kan, terus latar belakang. Ya paling tidak 10 atau 20 menit ya setengah jam juga nggak masalah. Ini kan kita memaparkan dari 9 program ini kan pasti cukup banyak waktu ya Bapak Ibu untuk disampaikan. Tapi kalau kita hanya membaca dari buku kita aja ya paling 5 menit aja sudah selesai nih. Tapi kalau kita gaya bahas kita itu panjang juga itu pastinya. Ya kita sampaikan saja pada guru kita di sekolah juga bisa, ataupun rekan sejawat yang mungkin sama guru kita di kombel kita juga boleh, ataupun dengan guru PJOK kita juga nggak masalah. Berarti dokumen tadi Pak, paling tidaknya ada video, ada fotonya yang Iya, disampaikan di rencana tindak lanjut apa yang kita oke. lakukan. Ya, seperti itu Pak. Ini kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tanyakan, kita lanjutkan. Nah, tujuan program ini dia dari sini dulu Pak Ibu, kegiatan, ini judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraian secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Baik itu modul 2.3, 2.4, 2.5. Pembelajaran kami itu juga nggak masalah. Di sini kan juga disebutkan modulnya Bapak Ibu. Ini kan modul 2.5, kita kan kalian SEM. Pastikan di dalam latar belakang ya Bapak Ibu ada pemilihan suara murid seperti pilihan suara dan kepemilikan. Nomor 3, tujuan. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru atau PJOK yang berpihak pada peserta didik. Sedangkan capaiannya nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator pencapaian. Ini Bapak Ibu ya. Untuk kalau Bapak Ibu kurang paham atau kurang mengerti tentang RTL, itu banyak kok video-video di YouTube ataupun di PMM itu yang bisa Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu modifikasi. Jika kurang memahami tentang RTL itu, bisa di situ ada juga seperti apa sih sebenarnya RTL itu. Mungkin saja tadi Bapak Ibu istirahat ataupun lagi di perjalanan mungkin tidak sempat mendengar penjelasan RTL tadi. Itu di YouTube, di PMM itu juga ada disinggung mengenai rencana tindak lanjut seperti itu. Kita lanjutin Bapak Ibu, beberapa menit lagi. Struktur program dan mitra dalam komunitas.
program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Jelaskan pengaturan program yang untuk pernyataan tentang kapasitas, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan dalam program tersebut. Nah, untuk pertanyaan tentang kapasitas, ini rencana evaluasi ya, Bapak Ibu, rencana evaluasi. Rencana evaluasi menyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dan dari setiap siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi murid yang mengumpulkan program staf, anggota komunitas belajar. Nah, ini siapa aja yang mau dibawa dalam pembelajaran itu. Selanjutnya, aspek penilaian rencana tindak lanjut itu ada TKR, tujuan program, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK, mendukung penumbuhan suara, kelembagaan yang B, kelengkapan perencanaan, itu ada deskripsi target, seperti target peserta yang dilibatkan jelas, cukup, lini masa, sedangkan lini masanya seperti ini Bapak Ibu. Seminggu ya Bapak Ibu nih. Berarti tanggal 1 dan tanggal 2 kita kembali lagi. Itu 2 pertemuan lagi kita berakhir Bapak Ibu ya. 2 Berapa kali, pertemuan Pak? lagi. 2 kali lagi Bapak Ibu di tanggal 1 dan 2. Sepertinya kalau Di nggak salah bulan jadwalnya. Desember. Iya, Desember. Nanti untuk apanya ya, pulsa yang menjadi uang itu nanti saya tanyakan ke pihak BGP Iya. seperti apanya kan. Slow Pak Rido, santai, santai. Iya. Ya, itu memang harus karena kan itu udah hak kita kan gitu. Kan kita udah ngerjakan tugas kan. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terakhir kita penutup lagi. Nah, ini tanya jawab, diskusi dan tanya jawab. Jika ada, boleh. Silakan. Pak, ini bertanya nih Pak. Kemarin kan nggak apa kali di Nggak waktu fokus kita dia. di Gimit kemarin yang pembahasan Berbasis tentang proyek. kombel Pak ya. Ya. Di sini kan ada sebagian mungkin kawan kita yang di sekolahnya belum ada kombel nih. Ya. Jadi untuk kita kombel itu kan kita harus ada kegiatan yang kita sampaikan, kita jadi fasilitatornya dan juga ada rekan atau guru kita yang di dalam juga sebagai anggota. Jadi itu yang kita rekam baru yang kita upload atau seperti apa Pak? Nah, Atau cuman kombel itu aja. ya, Contohnya ya, kombel sekolah kan ada tuh. Jadi ya kombel benar. itu aja yang dicantumkan atau gimana Pak? Ya, kadang Hmm. kalau di tempat saya, apalagi kita guru PJOK ini kan Iya. bisa dibilang untuk kombel PJOK asli itu tuh nggak ada kalau di tempat saya Bapak Ibu. Mungkin kalau tempat Iya Bapak nggak Ibu ada. ada mungkin. Kami juga Paling nggak ada itu Pak kombel PJOK. nggak ada. Kalau untuk guru itu kan biasanya ada KKG ya Bapak Ibu ya. Nah, itu paling itulah kita ikut di situ kan. Tapi kan Iya. pembahasannya mengenai guru kelas pastinya banyaknya. Iya Pak. Daripada PJOK-nya atau bidang studi kita. Nah, jika memang tidak ada kombel kita pakai aja kombel kawan kita atau kombel di sekolah kita aja Bapak Ibu. Jadi kita yang penting kita sudah mengerjakan tugas yang ada di LMS itu. Oh iya Pak. Misalnya kalau di sekolah Bapak Ibu memiliki guru PJOK misalnya ada 3 atau 4, bisa juga dilakukan itu, ataupun guru-guru bidang studi lainnya juga boleh. Yang kalau misalnya mau semuanya dalam pemvideoan itu lebih bagus. Kalau hanya beberapa orang ya tidak. Ada dalam. Karena Ada di Bayu. terkadang kan guru ini kalau dimintai waktu untuk menontonkan kita ngomong aja tuh kadang payah itu. Ada minumnya, ada makannya dan sebagainya ditanya sama dia. Bukan ditanya ilmunya apa gitu. Tapi makan minumnya ditanya. Pasti itu, kebanyakan pasti seperti itu. Nah, kalau memang terjadi di tempat Bapak seperti itu, Bapak Ibu manfaatkan aja teman Bapak Ibu yang mungkin sekiranya terdekat dengan Bapak Ibu. Tidak memaksakan, jangan dipaksakan kawan yang tidak mau untuk
bergabung untuk kita membahas mengenai program kita, itu aja. Nanti untuk pembahasan programnya, RTL-nya itu untuk menginspirasi Bapak Ibu, referensi Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat-lihat di Google atau di sosial media ataupun di PMM itu juga ada. Nah, apa yang akan Ibu berikan kepada guru Bapak Ibu, itu apa yang cocok lah untuk daerah Bapak Ibu. Kombinasi mengenai budaya lokal pun juga nggak masalah, tuh bagus juga. Seperti itu Bapak Arif. Atau nanti Manfaatkan aja yang terdekat. bisa di-share nanti contoh yang Ya, nanti saya sharekan yang punya saya Pak ya. Oke Bapak, kita sedikit lagi sampai di penghujung acara. Di penutup. Nah, ini ada puisi apa? Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpisah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Balik Pak Sulaiman. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Siap. Sambut Pak Sulaiman. Sambui, Apanya sudah. sambut ya, Datuk pandai Mbak Guru. ke sana. Oke Bapak Ibu, kita ini bisa dilihat di linknya ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Foto bersama. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita berpisah, tidak ya? Foto bersama Pas, Pak. Bapak Ibu. Pas ya. Kalau Jadi ditanyakan kalau- tentang agak ya. melenceng dikit tentang Swajar kan tak mungkin ya? Ya, Swajar kayaknya udah bisa dibuka Bapak Ibu. Ada bisa Pak, ada login semua. Alhamdulillah. Iya. Udah ngerjakan. Nah, Gimana, Pak Pak? Imron kayaknya bentar Pak. Imron bertanya. Potorski. Nggak ada ya. Hendra. Pak Imron memang kalau di Gimit hilang suaranya Pak. Oh iya. HP-nya tuh Pak. Satu lagi Pak ya, satu lagi. Satu lagi. Gini nanti takutnya salah. Ya. Begini Jempol. salah. Begini Ah. salah karena 1 sampai 4 sekarang partai politiknya ya. Jadi kita Berarti gini aja. 3 itu Pak. 3 lah ya. Senyum aja lah ya. Hmm. Ntar Bapak Ibu. OPK. Kita jumpa lagi di tanggal 1 dan 2 Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu, waktunya dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Bapak Ibu ingin apa? Lanjutkan Iya, Pak. kerja.